Nah, sebagai seorang laki-laki kamu harus membuktikan bahwasannya kamu mempunyai harga diri. Kamu ambil anak kamu selama 1 tahun, kamu rawat Ruben, dan kamu buktikan apakah Mbak Sarwenda kewalahan atau tidak, atau mempengaruhi budget dia yang lain. Kalau tidak, perselisihan mengenai nafkah pasca perceraian antara Ruben Onsu dan Sarwendah kini memicu tanda tanya besar mengenai transparansi keuangan. Kuasa hukum Ruben mengungkapkan kekecewaan mendalam karena nominal yang harus dikeluarkan kliennya membengkak sangat drastis. Padahal, putusan pengadilan secara tegas hanya mewajibkan Ruben membayar nafkah anak sebesar 75 juta rupiah saja setiap bulannya. Namun kenyataan di lapangan berbanding terbalik karena Sarwendah justru meminta dana hingga 225 juta rupiah. Beban finansial tersebut bahkan semakin berat karena Ruben masih ditagih untuk membayar setengah dari total pemakaian kartu kredit. Sayangnya, permintaan penjelasan mengenai rincian aliran dana fantastis tersebut selalu diabaikan tanpa ada informasi yang jelas. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Ada keterangan bahwa keputusan hakim waktu itu Ruben Onsu wajib menafkahi anaknya 75 juta untuk 3 anak. Nah, itu keputusan dari majelis hakim. Jadi 75 juta per bulan itu menjadi keputusan ketok palunya wali hakim Bapak Hakim. Jadi kalau kita ketahui 250 cetong atau 200 cetong per bulan itu masih 6 bulan nggak dikasihkan, mungkin bisa dikalkulasi ya 75 itu lebihnya berapa. Nggak tahulah, tapi intinya tadi berseliweran di berandaku bahwa yang wajib dibayarkan oleh seorang Ruben Onsu untuk ketiga anaknya adalah 75 cetong per bulan. Semoga semuanya baik-baik saja, Mbak SW, Bang Ruben bisa mendampingi anak-anak mereka beriringan walaupun tidak bisa menjaga mereka secara seatap, tapi setidaknya mereka tetap ada dan kehadiran mereka tetap berada di sisi anak-anak mereka. Semuanya baik-baik saja. Sarwenda, jangankan laki-laki yang cerai lalu kasih 200 juta. Di sini bini-bini yang masih sah, laki-laki yang masih sah suami istri, yang dompung gaji kredit sisa hanya 800, 700, 1 juta saja, pelakur ada merajalela. Lah, si paling bodoh ke apa? Si sucirai, anak-anak ada di si tangan, si tinggal di rumah mewah, baru si hina si pun sumbir uang. Si menjatuhkan si pun sumbir uang. Mama Sarwenda, fix si paling bodoh. Mari lebih tajar sih. Beta kalau begitu Tuhan nih sayang. Kalau dikasih beta anak 200 juta, di posisi beta anak uang sekolah paling-paling mahal 15 juta 1 bulan. Sudah, lalu anak makan apa terlalu? Dapat beta sayang. Nasi di sendok nih beta antar sampai dia pulambung. Beta antar nasi sampai dia pulambung. 200 juta. Nah, ranking sih paling bodoh anak. Orang aman, orang atau hargang sih paling ranking sih paling laang. Sudah, ya bapak sembahyang. Wenda, tenang aja Wenda. Aku di pihak kamu nyo, tenang aja lah kamu nda. Memang orang ini memang muncul-muncul menciri aja rasa kunda. Masa iya dibilangnya 200 juta itu besar? Ya kecil ya kan dah. Orang kayak kita nih apa-apa kebutuhan mahal kan. Orang nih beli baju, ya tidak salah kan. Kalau kita nih beli baju ya sehelainya aja bisa beli tapak rumah orang. Ya kan gitu kan, tidak apa-apa Sarwenda. Tidak apa-apa doh. Wajar kita kayak gitu tuh nyo. Namanya kamu tuh orang berduit, orang berada. Aku juga ngerasain nyo. Maklumin aja lah netizen nih dah ya. Tenang apa ya dah. Orang netizen ini tidak ada sih di rumahnya do. Tidak ada TV Android do. Tidak ada wifi do. Kebutuhannya ya sebatas saja beli bayar mama kangkung aja di kedai nyo. Ya wajar lah dia bilang besar gitu kan. Tidak apa-apa nda. Aku ngerti kok sebagai orang yang kehidupannya sama kayak kamu yang agak-agak kaya. Aku merasa kok itu memang kecil banget Sarwenda, serius. Gak apa-apa. Oke, nanti malam kita nongki di mana nih?
BTW kamu bilang ya sama mantan kamu ajakin aku ke brownies dong. Udah capek nih aku nyindir dari tadi nggak diajak ke brownies ya. Aku udah siap kok, soalnya di Pekanbaru nih nama aku lagi naik. Oh iya nda, kata orang Sergio nyamar dari CEO. Emang iya? Coba WA aku nanti anda ya. Nggak percaya aku doang, mukanya aja muka-muka orang kaya. Nggak kayak cowok orang tuh doang jelek-jelek mukanya. Ternyata si Indah sudah mulai live lagi sama CEO-nya itu. Oh iya, Indah sudah mulai live. Iya, sudah mulai live dia. Itu yang menjadi targetnya dia kemarin, yang dia itu berani menemui si Onsu. Ya kan, aku sudah bilang dia sedang mengambil simpati masyarakat, ya kan, menemui si Onsu duluan gitu agar bisa live, agar masyarakat itu kondusif. Tapi dia nggak tahu, semakin dia begitu, semakin diserang sama netizen. Sudah nggak ada citra baiknya di depan netizen, ya kan. Coba kalian cek, sudah live, tapi apa, komennya dibatasi. Itu hasil dari perbuatannya dia. Pokoknya kalian tuh ya jangan ada yang beli. Semua produk-produk yang dia jual itu skip aja, nggak usah beli dulu. Kasihan dia. Ternyata powernya si Ruben itu tetap dipakai sama dia. Ya, dia meminta ridho si Ruben sebelum ke umroh. Aduh, kasihan dia, ya kan. Gak bisa makan dia tanpa power si Ruben, tanpa maaf si Ruben. Ya, karena netizen, karena semua netizen itu adalah musuhnya dia, bukan si Ruben tapi netizen. Karena dari netizen itu adalah sumber rezekinya dia. Gak usah dibeli. 200 juta itu kecil, hanya beberapa jam live ya, gak perlu duit dari orang. Saya nggak tahu itu ditujukan untuk siapa, karena pada saat itu dia lagi live ya. Tapi kalau ini ditujukan kepada Ruben Onsu, saya mau bilang kepada Ruben Onsu, gimana kalau kamu minta kepada pengadilan lah atau perlindungan anak lah untuk kamu merawat anak kamu selama 1 tahun tanpa kamu memberikan apapun kepada Mbak Sarwenda. Kita akan lihat sama-sama apakah 200 juta yang kamu berikan itu kecil nilainya bagi Mbak Sarwenda atau dia jadi kewalahan. Kamu harus membuktikan sebagai laki-laki kamu sudah cukup terhina menurut saya dengan pernyataan Mbak Sarwenda kalau memang itu ditujukan untuk kamu. Dan kamu juga harus membuktikan bahwasanya pengorbanan kamu selama ini sebagai seorang mantan suami yang menghidupi anak-anak kamu juga kepada mantan istri kamu itu adalah kewajiban yang di luar daripada kewajiban kamu. Kewajiban kamu, Ruben, hanya untuk anak-anak, tapi kamu sudah memberikan itu lebih daripada untuk anak. Dan ini adalah merupakan suatu pengorbanan yang besar. Saya pun merasa kamu mengurangi budget dirimu untuk memberikan ini kepada anak-anak dan mantan istri kamu. Nah, sebagai seorang laki-laki kamu harus membuktikan bahwasanya kamu mempunyai harga diri. Kamu ambil anak kamu selama 1 tahun, kamu rawat Ruben, dan kamu buktikan apakah Mbak Sarwenda kewalahan atau tidak, atau mempengaruhi budget dia yang lain. Kalau tidak, berarti Mbak Sarwenda banyak duit. Ya, besok-besok kamu jangan kasih 200 juta lagi, berarti dia mampu. Artinya anak-anak itu hanya kamu tanggung ya, kehidupan dia tidak usah kamu tanggung. Memang seperti itu, supir anak kamu yang tanggung, supir dia nggak usah kamu tanggung ya. Kebutuhan anak kamu penuhin, uang sekolah kamu bayarin semua. Kebutuhan anak cukup kamu hitung ya. Untuk beli-beli yang lain, Ruben, kamu tinggal memperhitungkannya, pakai hitung-hitungan kalau mendapatkan mantan istri yang seperti itu. Karena bagi banyak perempuan yang mantan-mantan istri, khususnya yang bercerai itu, tidak mendapatkan rezeki yang seperti Mbak Sarwenda. Kebanyakan wanita-wanita yang bercerai itu ditelantarin sama suaminya, kebanyakan, apalagi wanita yang bekerja. Nah, ini untuk membuktikan bahwasanya kepada Mbak Sarwenda ya, bahwasanya Ruben Onsu itu sangat menghargai kamu sebagai mantan istri. Seharusnya kamu itu bersyukur ya. Ruben Onsu, bagaimana? Kamu setuju nggak dengan pendapat saya? Yang buat saya gemes juga pada saat itu Mbak Sarwenda mengatakan cong. Saya nggak tahu cong itu apakah untuk Ruben Onsu atau tidak, tapi kata-kata cong itu sangat ya, menurut saya ya, itu sangat mengecilkan Ruben Onsu. Nah, bagaimana
Ruben Onsu, kamu sebagai laki-laki mempunyai harga diri dan kamu sudah cukup berkorban sebagai seorang mantan suami. Kamu harus membuktikan kasih sayang kamu terhadap anak-anak kamu itu sangat kami hargain, melihat bagaimana upaya kamu untuk membahagiakan anak-anak kamu. Tapi di samping itu ada mantan istri yang tidak bersyukur terhadap apa yang sudah kamu berikan. Kamu harus buktikan karena kamu laki-laki dan kamu tidak boleh dikecilkan karena kamu adalah laki-laki yang sangat bertanggung jawab. Buktikan Ruben Onsu.